Kami kalau dalam konteks rentang ya di 4,5 sampai 5,5 karena ada risiko turun dari perkembangan COVID-nya, tapi dari efektivitas vaksin dengan reform, dengan APBN yang kita dorong, kita akan punya gain mudah-mudahan bisa sampai ke 5,5%, tapi di titik tengahnya sekitar 5%. Walaupun di keadaan yang tidak mudah ini, tetap kita harus mempunyai rasa optimisme, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan baru, tetap berkreasi dan berinovasi, sehingga momentum yang sudah terbangun ini akan terus bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usaha saja, tidak bisa hanya akademia saja, tapi semuanya harus bersatu padu untuk bisa mengatasi bersama-sama masalah COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi ke depannya. Ini kan kondisi yang luar biasa dan tidak terduga, dan ternyata panjang juga. Jadi kita harus sama-sama menjaga supaya nafas kita juga panjang, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat juga. Dengan kondisi tadi memang penyesuaian dalam hidup kita perlu dilakukan. Lebih baik kita punya harapan, hope, dibandingkan kita putus asa, gitu kan, kira-kira gitu. Itu sudah mati sebelum waktunya. Mari bersatu menjaga momentum pemulihan ini. Dan mari kita tetap disiplin menerapkan 5M. Indonesia pulih, ekonomi bangkit. Bersama kita bisa. Seru banget dan semua tadi daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak kesempatan, sehingga kita bertemu ya meskipun secara virtual di kelas pajak KPP Madya 2 Bandung. Bapak Ibu, supaya kami bisa melihat wajah Bapak Ibu semua, kami mohon apabila berkenan dan memungkinkan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada Bu Anastasia. Selamat pagi, Bu. Sehat? Pagi, sehat. Terima kasih. Ya, ada Bu Ermawati. Selamat pagi, Bu Erma. Sehat? Pagi, Ibu. Alhamdulillah sehat. Baru ketemu ya? Iya. Baru melihat wajahnya. Iya, meskipun kita bertemu secara offline ya, secara online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita ya, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kelas pajak KPP Madya 2 Bandung ini di tengah kesibukan Bapak Ibu semua ya, untuk bersama-sama memahami peraturan perpajakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum memulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami adalah tim penyuluh dari KPP Madya 2 Bandung. Di sini karena KPP Madya 2 Bandung ini baru ya, dan jabatan penyuluh ini juga baru ya Bapak Ibu di DJP, baru ada per 24 Mei 2021. Kami juga ini tadinya berasal dari KPP yang berbeda ya. Kami tim penyuluh ada 6 orang, ada Bapak Fedi Tamrin, beliau tadinya dari KPP Madya Jakarta Timur ya. Kemudian ada Bapak Susanto. Selamat pagi Pak Susanto. Pagi Mbak Rama, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Suci Suryati.
Pagi. Selamat pagi Bu Cici. Selamat pagi. Ada Pak Sugiarto. Dewa Kakak Pak Sugiarto. Kemudian ada Bu Rindang Kartika ya. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa tugas penyuluh adalah memberikan edukasi dan penyuluhan terkait perpajakan ya. Selain itu kami juga melakukan penyelesaian administrasi perpajakan yang Bapak Ibu sampaikan ke KPP ya. Seperti permohonan pemindah bukuan, surat keterangan bebas, kemudian pengembalian pendahuluan ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang mengajukan permohonan itu kami yang mengerjakan untuk saat ini gitu ya. Nah, atas pelayanan tersebut untuk diketahui bahwa semua pelayanan yang kami berikan tidak dikenakan biaya ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada di antara ada oknum yang meminta biaya atas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak, maka silakan dilaporkan ke Kering Pajak ya di 1-500-200. Jadi segala permohonan tidak ada biaya ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah bersama DPR ya Bapak Ibu telah menyepakati rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tanggal 29 Oktober 2021 lalu. Nah, di kelas pajak kali ini kita akan sharing mengenai pokok-pokok apa saja sih yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu. Mungkin ini pembahasannya juga tidak terlalu dalam Bapak Ibu karena kita menyampaikan seluruh perubahan secara umum saja dulu karena peraturan pelaksanaannya pun belum ada ya. Oke, itu. Baik, untuk materi pembuka ya akan saya sampaikan melalui pantun dulu ya Bapak Ibu. Pagi-pagi sarapan soto, siangnya makan ikan. Artinya? Kepada Bapak Susanto, kami persilakan. Jadi untuk materi pembuka, kami persilakan kepada Bapak Susanto ya. Silakan Pak Susanto. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Suara saya cukup kedengaran ya? Jelas Pak. Terdengar Pak. Oke, karena tadi sudah dikasih pantun saya pagi-pagi juga. Jadi saya juga akan coba balas pantun Ibu Rahma. Jadi asik, boleh Pak. Pagi-pagi jangan lupa makan kurma. Cakep. Siang-siang minum es pakai daun selasi. Artinya kepada Ibu Rahma saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita akan mencoba belajar bersama tentang undang-undang yang baru ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Slide-nya langsung saja berikutnya. Jadi ini cepat sekali ya, memang perubahan-perubahan peraturan regulasi itu pemerintah mencoba memacu karena sebetulnya tetap ini adalah terkait dengan pandemi corona ya, COVID-19 yang itu meluluh lantakan ya kondisi perekonomian seluruh dunia, baik di Indonesia juga. Jadi kalau tahun lalu kita sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu tentang Cipta Kerja, di sana ada beberapa klaster perpajakan. Lalu di tahun ini juga setahun berikutnya kita lakukan perubahan-perubahan juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa klaster perpajakan, di sini juga ada beberapa klaster perpajakan. Jadi ini memang mungkin budaya yang agak baru ya, bahwa satu undang-undang kita mengatur merubah beberapa undang-undang yang sudah diundangkan. Jadi kalau di undang-undang ini, di Undang-Undang Nomor 7 diawali dengan asas tujuan dan ruang lingkup, kemudian di bab 2-nya ada klaster KUP, bab 3-nya ada klaster PPH, bab 4-nya ada klaster PPN, kemudian bab 5, ini bab 5 yang mungkin nanti akan menjadi menarik adalah klaster mengenai PPS ya, program pengungkapan sukarela. Ini adalah tindak lanjut atau program baru yang
melanjutkan dulu program pengampunan pajak tax amnesty. Bab berikutnya adalah pajak karbon, kemudian juga ada klaster cukai. Nah, itu yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 ini. Berikutnya. Jadi tentu seperti yang dulu-dulu, perpajakan itu harus mempunyai asas dan tujuan yang mendasari undang-undang perpajakan itu akan diberlakukan. Asasnya adalah tentu dari dulu asas perpajakan adalah keadilan. Juga di sini ditambahkan dengan kesederhanaan ya. Pemungutan pajak itu harus sederhana, mudah dilakukan, terus efisien dan memiliki kepastian hukum dan manfaat yang menyeluruh gitu bagi negara, kepentingan nasional. Tujuannya sekali lagi ini adalah terkait dengan bahwa kita beberapa tahun terakhir ini terpuruk oleh pandemi. Jadi kita mau nggak mau harus mencoba segera bangkit untuk berpacu diri agar kondisi ekonomi menjadi segera pulih, kita menjadi segera maju seperti sedia kala. Maka tentu tujuan dari undang-undang ini adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung pemulihan ekonomi ya, pemulihan ekonomi akibat pandemi. Kedua adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi di pandemi itu kan kita butuh banyak biaya, tapi penerimaan berkurang. Nah, ini kita mencoba bikin regulasi-regulasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan negara. Tentunya juga tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, kemudian melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta tentunya meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Jadi bagaimanapun juga kita sebuah negara itu perlu pembiayaan negara, perlu penerimaan negara. Di sini dicoba agar masyarakat secara sukarela bisa melaksanakan kepatuhan atau kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Nah, ruang lingkupnya di undang-undang ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu ada beberapa klaster, di sini juga klaster-klaster tersebut diatur lagi, yaitu ada perubahan PPh. Nah, yang paling penting di sini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat betul adalah untuk Undang-Undang PPh itu berlaku mulai tahun pajak 2022. Nah, gitu ya. Untuk Undang-Undang PPN itu berlaku mulai 1 April 2022. Kemudian untuk Undang-Undang KUP itu berlaku saat diundangkan, artinya berarti saat ini sudah berlaku ya. Mulai diundangkan berlaku. Nah, program pengungkapan sukarela yang PPS tadi, yang tindak lanjut dari tax amnesty itu berlaku hanya 6 bulan. Jadi 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, itu. Kemudian pajak karbon mulai berlaku 1 April dan untuk klaster cukai itu berlaku sejak diundangkan. Jadi karena ini diundangkan dan disahkan 29 Oktober 2012, jadi ini udah berlaku ya. Itu yang perlu diingat. Berikutnya jadi sekali lagi, meskipun ini sudah berlaku dan nanti akan berlaku untuk klaster tertentu, yang perlu kita ingat, mungkin hari ini kita hanya sekilas saja ya, sekilas, karena tetap sebuah undang-undang perlu peraturan pelaksanaan. Jadi nanti tetap akan diterbitkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 ini, dan juga PMK-nya ya. Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur hal-hal yang lebih lanjut. Nah, jadi untuk mengetahui klaster-klaster tadi secara sedikit lebih detail, mungkin akan dipandu nanti teman-teman tim penyuluh. Untuk yang klaster pertama, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu akan dipandu oleh Ibu Rahma. Jadi karena tadi sudah saya kasih pantun, sekarang udah nggak pakai pantun. Langsung aja silakan kepada Ibu Rahma untuk menjelaskan perubahan-perubahan apa
di undang-undang ini tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Silakan Ibu Rahma. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto atas materi pembukanya ya. Tadi jadi kita ketahui bahwa ada 6 pokok perubahan yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pertama kita bahas dari bab 2 ya, yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Oke, silakan next. Aku aja. Sebentar ya Bapak Ibu, saya share screen. Aku aja. Pertama, di Undang-Undang KUP ini yang diubah adalah mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi ya Bapak Ibu. Nah, ini sempat rame ya di media sosial. NIK jadi NPWP, ada yang takut gitu. Gimana ini jadinya, apa bayi yang sudah lahir harus bayar pajak? Nah, tidak ya Bapak Ibu. Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP ini adalah tujuannya untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti kalau misalkan NPWP itu udah satu dengan NIK, jadi tidak perlu buat NPWP lagi gitu kalau yang belum punya gitu Bapak Ibu. Tapi seperti yang disebutkan saya tadi di awal, ini tidak serta-merta misalkan seseorang yang memiliki NIK harus bayar pajak ya, tidak ya. Jadi kan di Undang-Undang PPH juga ada ketentuan seseorang itu harus bayar pajak atau jadi wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Itu tetap dilihat ya Bapak Ibu. Jadi seseorang itu kalau dia warga negara Indonesia punya NIK, dilihat lagi nih apa dia sudah mempunyai penghasilan. Kemudian apakah penghasilannya itu sudah di atas PTKP, kan kita ada batas penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ketika misalkan seseorang sudah di atas PTKP penghasilannya, nah atas selisih penghasilannya itulah yang akan dikenakan pajak. Gitu. Jadi tidak usah takut dengan adanya ketentuan baru ini ya, penggunaan NIK sebagai NPWP, justru ini akan nanti memudahkan. Jadi tidak perlu buat NPWP lagi, kemudian kartu di dompet kita juga tidak banyak ya, tidak tambah banyak, mengurangi jumlah kartu gitu. Jadi karena sama NIK itu sama NPWP sama gitu. Selanjutnya yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 2021 ini terkait KUP adalah besaran sanksinya ya Bapak Ibu, besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan upaya hukum. Ini sebenarnya juga menyelaraskan dengan Undang-Undang Ciptaker ya yang sebelumnya yang telah mengatur tentang besaran sanksi yang mengubah pasal 8 ayat 2, kemudian pasal 9 ya yang tadinya itu 2% per bulan, jadi sekarang ada suku bunga acuannya. Oke, silakan. Mohon maaf ada share screen. Oke, mohon maaf ya ada kendala teknis. Tadi ya besaran sanksinya ini menyesuaikan dengan Undang-Undang Ciptaker ya. Jadi di Undang-Undang Ciptaker itu belum dibahas mengenai PPh kurang bayar untuk yang pemeriksaan ini. Jadi di Undang-Undang HPP ini diatur yang tadinya itu kalau misalkan kita diperiksa kemudian ada kurang bayar, ada sanksi 50%. Nah, sekarang sanksinya disesuaikan jadi tidak 50% langsung, tapi sesuai dengan sanksi bunga per bulan. Jadi ada suku bunga acuannya, tapi ada aflit faktornya ya 20% dan dibatasi sebanyak 24 bulan saja. Kemudian untuk PPh yang kurang potong, kalau misalkan tadinya itu dikenakan sanksi 100% menjadi sama terkait menjadi sesuai dengan bunga dengan menggunakan sanksi bunga ya dengan aflit faktor 20% maksimal 24 bulan. Kemudian apabila ada PPh yang dipotong tetapi tidak di-store, tadi kan ada sanksi 100%, sekarang diturunkan menjadi 75%. Kemudian kalau ada PPN atau PPh yang kurang dibayar yang tadinya
dikenakan sanksi 100%, dikenakannya juga diturunkan menjadi 75%. Kemudian sanksi atas upaya hukum. Jadi kan kalau misalkan ada upaya hukum dari wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan kan mungkin ada keberatan ya atau banding, kemudian peninjauan kembali, itu untuk sanksinya diatur kembali. Jadi di KUP lama untuk keberatan itu kan ada sanksi kalau misalkan DJP menang atau keputusannya itu mempertahankan ketetapan yang DJP keluarkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi 50% di KUP lama. Tapi di di UU HPP ini jadinya dikenakan 30% saja sanksinya. Kemudian kalau misalkan untuk pengajuan banding, apabila pengajuan bandingnya wajib pajak ditolak, maka akan dikenakan sanksi yang tadinya 100% jadi 60%. Untuk peninjauan kembali juga ada sanksinya kalau misalkan ditolak menjadi 60%. Itu. Ini intinya sejalan dengan semangat di Undang-Undang Cipta Kerja ya, untuk besaran sanksinya. Selanjutnya yang dibahas adalah mengenai perpajakan internasional ya. Di sini ada 3 poin. Pertama, asistensi penagihan pajak global, kemudian mutual agreement procedure, dan yang ketiga adalah konsensus pemajakan global. Intinya di sini kalau misalkan asistensi penagihan pajak global itu kalau misalkan ada wajib pajak yang menunggak pajak, kemudian dia pergi ke luar negeri, nah kita bisa bekerja sama dengan negara tersebut untuk minta bantuan penagihan gitu. Begitupun sebaliknya, jadi ketika ada wajib pajak yang orang luar negeri yang sembunyi di kita gitu penunggak pajak, mereka pun bisa meminta bantuan ke pihak otoritas pajak kita seperti itu. Jadi intinya ini kerjasama internasional di bidang perpajakan untuk menghindari penghindaran pajak ya, penghindaran pajak. Oke, selanjutnya. Nah, yang diatur adalah mengenai kuasa wajib pajak ya. Nah, kuasa wajib pajak ini bisa dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang perpajakan. Nah, untuk seperti brevet dan sebagainya, nah untuk penjelasan detailnya seperti apa sih syarat kompetensi itu nanti akan diatur lebih lanjut dengan aturan turunannya ya. Kemudian ada pengecualian syarat. Jadi untuk misalkan kalau kuasanya itu sebenarnya bukan orang lain tapi keluarga sendiri, suami, istri, kemudian keluarga sedara atau semudah 2 derajat. Semudah 2 derajat itu berarti mungkin cucu sampai kakek atau cucunya gitu. Nah, itu dikecualikan dari memiliki syarat kompetensi ini, tidak masalah kalau diurus oleh keluarga sendiri begitu. Selanjutnya yang diatur adalah mengenai penegakan hukum pidana pajak ya. Ini dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Jadi di sini adalah menambah wewenang kepada penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian dan pendapatan negara. Jadi di sini semangatnya adalah kerugian negara dikembalikan terlebih dahulu gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak diutamakan tindak pidananya, cuman yang lebih diutamakan adalah pengembalian kerugian negara terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini penegakan hukum pidananya. Di sini kondisi saat ini yang pertama adalah disparitas pemahaman daluarsa dan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ada yang belum pasti terkait daluarsa dan pemeriksaan bukti permulaan itu kapan berlakunya gitu, sampai berapa lama. Kemudian yang kedua, ultimatum remedium 44D tidak banyak dimanfaatkan oleh WP. Kemudian yang ketiga, pidana denda sebagian besar disubsidiar pidana kurungan. Yang keempat, penegakan hukum pidana pajak sebagian besar berakhir di pemidanan fisik tanpa ada pemulihan KPPN. KPPN adalah kerugian pada pendapatan negara. Jadi intinya latar belakang dari undang-undang pidana di UU HPP ini adalah yang pertama memberikan kepastian hukum. Jadi ada yang diatur terkait daluarsa tadi ya, terkait daluarsanya, daluarsa bukti permulaan sama daluarsa pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian pemulihan pada pendapatan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Jadi intinya wajib pajak didahulukan untuk membayar kerugiannya terlebih dahulu sebelum dikurung. Tadinya kan ya udah saya mah dikurung saja tapi tanpa membayar. Jadi sekarang diutamakan untuk membayar terlebih dahulu sebelum dilakukan kurungan
penjara seperti itu ya. Nah, ini intisar pasal pidana Undang-Undang HPP-nya tadi sudah disebutkan. Yang pertama tentang daluarsa penututannya, daluarsa penuntutan ya. Daluarsa penuntutan, kemudian tentang pemeriksaan bukti permulaan, kemudian yang ketiga tidak ada wewenang sita atau blokir pada UU yang lama. Nah, ini ada tambahan wewenang untuk penyidik untuk melakukan blokir atau sita di Undang-Undang HPP ini. Kemudian yang kelima, upaya menghindari pemidanaan hanya di penyidikan. Kemudian yang keenam, belum diatur pidana denda tidak disubsidiar. Kalau sebelumnya itu tidak diatur ya tentang pidana disubsidiar. Nah, kalau untuk yang Undang-Undang HPP ini ada pasal baru, jadi pidana denda tidak dapat disubsidiar dan wajib pajak dan wajib dibayar terpidana. Gitu. Yang kedua, jika pidana denda tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan aset. Kemudian yang ketiga, jika setelah dilakukan penyitaan aset, pidana denda masih belum lunas, dapat diganti pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputus. Gitu. Jadi diutamakan membayar pajak terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh ada belum diatur in absentia. Ini untuk yang Undang-Undang HPP ini, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir, perkara tetap dapat dilanjutkan dan diputus di pengadilan. Ini pasal baru yang ada di Undang-Undang HPP ini. Baik, itu Bapak Ibu terkait pokok-pokok perubahan di Undang-Undang HPP yang terkait KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan. Selanjutnya di bab 3 dibahas tentang pajak penghasilan. Ini akan dibahas oleh Ibu Suci Suryati. Kepada Bu Suci, saya persilakan. Oke. Terima kasih Ibu Rahma atas penjelasannya ya. Kalau untuk tadi Ibu Rahma sudah membahas tentang perubahan di klaster KUP, sekarang adalah perubahan apa yang terjadi di klaster pajak penghasilan. Jadi ini ada merubah beberapa aturan di UU PPH ya. Yang pertama adalah adanya perubahan tentang pajak atas natura dan atau kenikmatan. Jadi di UU HPP ini pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi seperti yang kita tahu, apabila di UU PPH sebelumnya atas natura ini tentu tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja, maka UU HPP ini berubah. Jadi natura ini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan juga bisa menjadi penghasilan bagi pegawainya. Namun tetap ada pengecualian atas natura-natura yang memang tidak bisa dijadikan penghasilan oleh penerima. Salah satunya adalah yang pertama, penyediaan makan atau minum, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ini mirip dengan UU yang sebelumnya. Jadi jika natura itu didapatkan oleh seluruh pegawai, maka itu tidak dapat dijadikan penghasilan bagi penerimanya. Yang kedua adalah natura di daerah tertentu. Misalnya, walaupun ini belum diatur ya, daerah tertentu itu nantinya akan seperti apa. Misalnya ada di daerah terpencil atau di daerah yang remote area gitu. Nah, itu nanti akan ada aturan turunannya. Soalnya nanti ini akan menjadi celah karena ketika natura di daerah tertentu ini bisa dibiayakan, nanti bisa misalnya ada lapangan golf gitu di desa terpencil atau ada natura-natura yang tergolong mewah di daerah terpencil. Jadi nanti kita tunggu bagaimana aturan mainnya. Yang ketiga ini adalah natura karena keharusan pekerjaan. Jadi natura ini adalah natura yang memang harus dimiliki oleh karyawan ya, misalnya seperti alat keselamatan kerja atau seragam. Jadi misalnya jika pegawai pemadam kebakaran dia dapat alat keselamatan kerja, nah itu adalah natura yang bukan menjadi penghasilan bagi penerimanya. Yang keempat adalah natura yang bersumber dari APBN, APBD, dan juga APBDes. Jadi ini udah jelas ya, karena bersumber dari anggaran negara, maka tidak dapat dijadikan penghasilan bagi penerimanya. Dan yang terakhir adalah natura dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini jelas ini akan dibahas lebih lanjut di PMK atau Perpres nanti aturan turunan dari UU 7 2021 ini. Kemudian, nah ada lagi yang berbeda dari PPH ini adalah tarif orang pribadi. Jika sebelumnya di UU PPH ini ada 4 lapis ya, lapis 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nah, sekarang ini jadi ada 5 lapis. Jadi ada tambahan tarif terakhir untuk penghasilan di atas 5 miliar itu 35%.
Juga ada perubahan di rentang pertama, jika sebelumnya di lapis 1 itu rentang 0 sampai 50 juta yang dikenai tarif 5%, maka sekarang agak ada kenaikan 10 juta. Jadi dari 0 hingga 60 juta dia tetap kena 5%. Jadi yang sebelumnya misalnya penghasilan 60 juta kena 5%, kali 50 juta dulu, kemudian sisanya 10% lagi kena yang 15%. Namun di UU yang sekarang, maka 60 juta itu semuanya kena tarif yang 5%. Tentu untuk penghasilan di kisaran 60 juta ini menjadi ada pengurangan PPh, baik itu nanti yang dipotong oleh pemberi kerja maupun yang dibayar sendiri. Nah, dan bedanya untuk yang mendapatkan penghasilan di atas 5 miliar ini, jadi mereka punya kemampuan lebih nih untuk membayar lagi PPh dengan tarif yang lebih besar. Jadi diharapkan dengan adanya penambahan tarif ini bisa mencerminkan keadilan bagi bagi orang pribadi yang menerima penghasilan. Baik, selain tarif PPh orang pribadi, nah untuk yang PPh badan ini diputuskan tetap menjadi 22%. Jika sebelumnya ketika awal pandemi COVID dibahas di Perpu 1 tahun 2020, itu adalah tarifnya rencananya di tahun 2022 itu akan diturunkan kembali menjadi 20%. Namun dengan UU HPP ini ditetapkan menjadi tetap 22%. Jadi sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 seterusnya tarif pajak untuk PPh badan adalah 22%. Nah, kemudian ada perubahan yang besar juga di wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PP 23 dengan peredaran bruto tertentu. Jadi jika sebelumnya di PP 23 seluruh wajib pajak yang dikenai PP 23 ini dikenakan PPh dengan tarif 0,5 kali omset, berapapun omsetnya, selama dia masih di bawah 4,8 miliar, maka dia tetap ada pembayaran. Namun sekarang jika dia memiliki peredaran bruto itu di bawah atau sampai dengan 500 juta setahun, maka tidak perlu membayar PPh. Jadi kewajiban PPh-nya nanti akan dikenai ketika secara akumulatif dalam 1 tahun itu sudah melebihi 500 juta. Jadi ketika misalnya dari Januari sampai Juni penghasilan masih di bawah 500 juta setahun, maka tidak ada PPh yang dibayar. Kemudian misalnya di bulan Juli akumulasinya omsetnya menjadi 600 juta. Nah, maka di bulan Juli itu dia baru dikenakan PPh 0,5% dari omsetnya. Jadi ini cukup memberi nafas untuk para UMKM untuk bisa lebih memutarkan uangnya gitu ya. Jadi dia selama masih di bawah 500 juta sekarang tidak dikenakan PPh. Kemudian selanjutnya. Nah, selain dengan PPh, tadi ada perubahan-perubahan tarif dan juga aturan yang berlaku, ada juga perubahan di bagian klaster PPN. Apa saja yang berubah? Di sini ada pengecualian objek dan fasilitas. Jadi ini merubah pasal 4 ya, negative list ya. Negative list dari UU PPN. Jadi jika sebelumnya barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan itu masuk ke dalam negative list, dalam artian tidak dikenakan PPN, maka sekarang itu mereka masuknya dikenakan PPN, namun diberikan fasilitas pembebasan gitu. Jadi bukan murni lagi tidak dikenakan, tapi menjadi yang diberi fasilitas pembebasan. Ini artinya apa? Jadi seluruh BKP yang ada di sini atau JKP yang ada di sini sebenarnya adalah terutang PPN. Akan tetapi untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, itu jadi ada pembebasan PPN. Secara teknisnya nanti kita tunggu bagaimana aturan turunannya ya, apakah perlu SKB, apa tidak perlu. Karena ini untuk memberikan keadilan juga dan tepat sasaran. Misal kita membeli daging gitu ya, membeli daging di
pasar di pasar. Itu kan kalau untuk dengan UU HPP ini, kalau zaman dulu daging apapun tidak kena PPN. Tapi kalau sekarang misalnya untuk daging yang dijual di pasaran, yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, atau barang-barang kebutuhan pokok, itu tidak dikenakan PPN. Tapi berbeda dengan daging misalnya yang kita beli di restoran mahal, misalnya Wagyu yang grade-nya yang A gitu ya, yang paling tinggi, nah itu akan dikenakan PPN. Jadi untuk menyeimbangkan keadilan dan tepat sasarannya, semoga ini nanti bisa pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari UU HPP ini. Lanjut. Nah, untuk tarifnya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di UU PPN sebelumnya, tarif PPN ini bersifat single tarif ya, satu tarif, yaitu 10%. Dengan adanya UU HPP, tarif 10% ini hanya akan berlaku sampai bulan Maret 2022. Jadi nanti ada kenaikan tarif yang dijalankan secara bertahap. Jadi pertama untuk 11% mulai dari April 2022, dan kemudian nanti ada kenaikan 1% lagi, jadi 12%. Ini paling lambat diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dan selain dari adanya tarif umum, sekarang adanya tarif khusus. Jadi nanti untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, ada beberapa jenis BKP ataupun JKP atau sektor usaha tertentu yang nantinya akan diterapkan PPN yang sifatnya final. Jadi nanti mirip sama PPH yang bersifat final. Jadi PPN-nya ini nanti akan ada terutang sebesar 1%, 2%, atau 3% dari omset. Nah, ini juga akan diatur nanti di PMK turunan dari UU HPP ini. Jadi nanti ada sektor tertentu, entah itu pariwisata atau apa, yang akan dikenakan PPN-nya bukan tarif yang 10% tarif umum, tapi dikenakan yang PPN final. Selanjutnya. Nah, kemudian ini ada hal yang baru yang memang tidak merubah dari UU, seperti tadi KUP, PPN, dan PPH. Ada juga program pengungkapan sukarela. Nah, ini yang memang sedang ramai dibicarakan dan akan mulai ada nanti di awal tahun depan. Hal ini akan dibahas oleh Bapak Sugiarto. Pada Bapak Sugiarto, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Suci. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, bab selanjutnya adalah bab 5 mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak. Tujuan dilaksanakannya program pengungkapan sukarela adalah berdasarkan data pasca tax amnesty, kepatuhan pelaporan pajak para peserta tax amnesty tahun 2017 dan peningkatan, sehingga program pengungkapan sukarela wajib pajak ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat atau wajib pajak. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya. Baik, program pengungkapan sukarela ini yang pertama pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Dan yang kedua, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Yang kedua, program dilaksanakan selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Nah, selanjutnya program pengungkapan sukarela ini terdiri dari 2 kebijakan ya Bapak Ibu. Kebijakan yang pertama dari subjeknya wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty.
Jadi mohon maaf yang tidak ikut teks amnesti tidak bisa ikut. Dan yang kedua basis asetnya, aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA. Lalu tarif PPh finalnya 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan yang terakhir 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Lalu kebijakan yang kedua adalah dari subjeknya untuk wajib pajak orang pribadi. Basis asetnya, aset perolehan tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2020. Tarif PPh final 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan yang terakhir 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Baik. Untuk selanjutnya adalah bab 6, pajak karbon. Latar belakang pajak karbon ini yang pertama perlu pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga akan menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia. Lalu yang kedua, komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% dengan usaha sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai dengan Konvensi Perubahan Iklim yang sudah disepakati. Lalu yang ketiga, mitigasi perubahan iklim di Indonesia membutuhkan pembiayaan. Dan yang keempat, mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua, pengaturan dalam rancangan undang-undang HPP. Ini sudah menjadi undang-undang ya. Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Lalu penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. Lalu yang ketiga, tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Lalu yang terakhir, implementasi pertama kali 1 April 2022 pada sektor PLTU batubara dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara. Lalu bab terakhir, Bapak Ibu, bab 7 mengenai cukai. Penegasan dengan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik, lalu merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara, dan yang terakhir wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Pada saat penelitian, di Undang-Undang Cukai yang lama ini belum diatur, lalu di Undang-Undang HPP membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ini pemulihan kerugian pendapatan negara ya Bapak Ibu. Saat penyidikan, jika Undang-Undang Cukai yang lama membayar pokok cukai, ditambah sanksi 4 kali cukai kurang bayar, maka di Undang-Undang HPP ini membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selanjutnya,
Ini analisis makro. Pertumbuhan ekonomi relatif tidak terdampak. Dampak terhadap inflasi terbatas kurang dari 0,5%. Dan yang terakhir memberi kontribusi positif terhadap UMKM dengan adanya threshold omset 500 juta rupiah. Ini outlook perpajakan. 2021 diperkirakan 1.413,7 triliun berdasarkan realisasi sampai dengan Agustus 2021. Reform perpajakan sedang berjalan akan meningkatkan penerimaan perpajakan 2021. Perpajakan dalam APBN 2022 1.510 triliun. Tax ratio 8,44% terhadap PDB. Belum memperhitungkan dampak rancangan atau dampak Undang-Undang HPP. Tanpa adanya reform dan Undang-Undang HPP, maka rasio perpajakan 2021 sampai dengan 2025 akan stagnan di kisaran 8,496% terhadap PDB. Dengan adanya reform dan implementasi Undang-Undang HPP ini, maka tax ratio diperkirakan mencapai 9,22% terhadap PDB. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Suci dan Ibu Rahma. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sugiarto atas paparannya. Jadi memang di sini ada hal-hal yang baru ya. Ada kalau untuk KUP, PPN dan PPH itu ada perubahan tarif-tarif atau ada penambahan sanksi ya. Sanksinya kita sesuaikan dengan UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Betul. Jadi nanti kita tidak satu tarif lagi tapi sesuai dengan suku bunga acuan untuk yang pemeriksaan tadi ya. Jadi inti ekonomi negara kita juga, dan dari yang tadi Pak Sugi sudah paparkan bahwa rasio kita diharapkan bisa meningkat ya di tahun ini, kemudian di tahun berikutnya juga gitu. Jadi dan secara jangka panjangnya kita di tahun 2024 ini bisa mencapai tax ratio-nya sampai 10% gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita meningkatkan tax ratio, sekaligus juga kita memberikan kelonggaran ya untuk UMKM, terus penurunan tarif-tarif seperti tadi, PPh-nya. Namun dari segi tax ratio kita diharapkan bisa meningkat gitu ya. Betul, begitu Bapak Ibu paparan dari kami terkait Undang-Undang HPP ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, kalau mau ada yang ditanyakan silakan membuka videonya dan menyalakan audionya. Kami persilakan. Ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Boleh Bu, ingin bertanya. Oke, Bella, silakan. Ya, saya Setiani dari PT Putri Daya Usaha Tama Bandung. Tadi untuk materi pengungkapan sukarela untuk WP Badan itu hanya yang ikut tax amnesty waktu pertama kali ini. Betul. Jadi akan tidak ada penambahan lagi untuk WP Badan yang mungkin bisa jadi belum ikut tapi akan ikut tidak bisa berarti. Ya, sementara program pengungkapan sukarela ini kan ada dua kebijakan ya. Memang yang satu diperuntukkan untuk orang pribadi dan badan, akan tetapi harus yang sebelumnya ikut tax amnesty. Dan kemudian kebijakan yang kedua adalah fokus untuk di orang pribadi. Jadi untuk yang badan sebelumnya belum ikut tax amnesty,
Mungkin bisa dicoba pilihan pas final ya, pas final yang memang masih bisa dipakai sampai saat ini. Jadi untuk PPS ini memang diperuntukkan untuk badan yang sudah mengikuti tax amnesty, tapi masih ada yang belum diungkap gitu sebelumnya. Betul. Ya mohon maaf untuk badan tidak bisa mengikuti yang kedua tadi ya, program yang kedua. Tuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Ya. Siang. Yang pendapatan natura ya untuk PPH 21 ya. Itu menitik beratkan ke apa ya kalau ke natura itu, karena kan atau dari mobil atau dapat fasilitas perumahan bagi karyawan atau seperti apa sih lebih intinya yang disebut natura gitu. Oke. Jadi natura ini ada, ya ini contohnya untuk natura ini seperti misalkan direktur itu mendapat kenikmatan berupa mobil sedan ya. Nah, mobil sedan atau misalkan rumah untuk direktur. Nah, itu dari sebelumnya kan di perusahaan untuk pemberian natura tidak bisa dibiayakan ya, tidak bisa dibiayakan di perusahaan. Kemudian untuk pegawai pun bukan merupakan penghasilan. Nah, di Undang-Undang HPP ini untuk pemberian natura seperti itu, pemberian sedan untuk direktur ini jadi bisa dibiayakan. Misalkan direkturnya itu diberi mobil, diberi rumah, nah itu jadi bisa dibiayakan. Tapi jangan lupa dimasukkan juga di penghasilan direktur tersebut. Misalkan kan direktur itu dapat penghasilan bulanannya berupa gaji. Nah, pemberian mobil itu pun dimasukkan sebagai penghasilan di SPT dia gitu ya, di bukti potongnya nanti dimasukkan di bukti A1 ya, 1721 A1 nanti dimasukkan untuk pemberian natura berupa mobil tersebut gitu, dan akan dikenakan pajak. Jadi bisa dibiayakan oleh perusahaan tapi jadi penghasilan juga bagi pegawai yang menerima gitu. Tapi ada yang dikecualikan lagi ya. Gitu. Pelaporannya itu ditiapkan setiap bulan, pasti kan saya suka bikin untuk pajak yang dibayarkan itu berarti dicantumkan pas tahunan Desember yang tahun kan atau seperti apa? Kalau misalkan yang rutin mah kan tiap bulan ya, nanti dihitung kembali kan setiap Desember ketika membuat 1721 A1 kan diakumulasi lagi tuh penghasilan dari Januari sampai Desember berapa yang normal, kemudian kalau ada tambahan bonus dan sebagainya, dan natura itu mungkin dimasukkannya nanti di Desember. Jadi nanti kurang bayarnya kemungkinan besarnya di Desember dipotongnya dari orang pribadinya itu, dari pegawainya. Berarti berdasarkan nilai harga mobil atau harga rumah atau apa gitu, atau itu apa? Ya betul, nanti untuk detailnya itu belum bisa kita jelaskan ya, karena itu nanti ada peraturan turunannya berupa PMK maupun Perdirjanya ya, Perpres atau Perpres gitu. Jadi kita tunggu aturan mainnya seperti apa, aturan pelaksanaannya. Cuma jadi bisa dibiayakan oleh perusahaan, tapi juga menjadi penghasilan bagi penerimanya. Oh, gitu. Tapi itu berlaku untuk nanti penghasilan 2002-2003 ya berarti ya? Betul. Bukan di 2001 ini, pelaporan di 2002 ya? Belum kan untuk PPH mulai berlaku tahun 2002 ya, betul. Nanti mungkin di 2023 kalau pelaporannya. Nah, sama satu tadi yang KTP ya, yang Mbak Suci pas tadi jelaskan. Ini jadi satu sama KTP. Itu nanti kita minta cetak ke KPP atau memang udah langsung ini berarti kamu udah kena, karena gini kan ada misalnya karyawan kan belum punya NPWP kan, nah otomatis kan memang karena di bawah PTKP berarti kan tidak didaftarkan NPWP ya, dan tidak dikenakan pajak. Itu otomatis mereka dikirim karena terdaftar bukti potong mungkin yang saya buat gitu. Nanti itu sudah otomatis dapat dikirim ke rumah atau kita harus minta terbit ke KPP atau seperti apa sistemnya? Nah itu yang masih jadi pertanyaan ya. Saya mengerti. Paham ya. Oke. Iya baik. Jadi memang nanti ini sedikit bocoran ya, karena sebenarnya belum ada PMK-nya juga yang rencananya memang NIK ini memang butuh waktu yang lama ya, kayak untuk mensinkronkan antara
kita kan NPWP sekarang 15 digit, sedangkan NIK itu 16 digit. Itu kan butuh proses ya, baik nanti di aplikasi wajib pajak ataupun di aplikasi kami sebagai Fiskus gitu. Nah, untuk nanti pelaksanaannya, NIK itu nanti akan semacam ada yang aktif ataupun tidak aktif gitu NIK-nya. Entah itu nantinya ada dua cara, bisa diaktifkan secara jabatan, misalnya ada dari AR, ada terdapat data, misalnya seperti tadi, misalnya ada bukti potong atas NIK tersebut, maka akan secara jabatan NIK itu menjadi aktif secara perpajakan. Namun nanti juga ada NIK yang memang tidak aktif. Untuk NIK yang untuk ini ya, sekarang kan anak juga udah punya NIK ya, sudah punya NIK gitu. Ketika lahir udah punya NIK ya. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang tersebut itu bisa diaktifkan secara jabatan. Jadi tapi intinya kita nggak perlu lagi ada nomor lain selain dari NIK. Jadi untuk mengecek apapun dalam database perpajakan kita menggunakan NIK gitu. Jadi semoga nanti pelaksanaannya bisa sinkron ya antara data di NIK di Disduk Capil juga dengan data perpajakan kita gitu ya Bu. Sementara jawabannya soalnya masih itu mungkin yang ditunggu isu ya. Karena NPWP itu kan jumlahnya beda sama NIK, jadi otomatis salah pun dia juga nggak akan mau nginput kan, setahu saya, jadi langsung nolak gitu. Maksudnya sistemnya seperti apa gitu, karena kan untuk nginputan bukti potong berarti kan saya juga perlu data yang jelas gitu. Iya betul. Ya kita tunggu ya Bu, itu sedang diproses ya oleh kantor pusat kami, sedang dilakukan integrasi juga dengan kementerian terkait ya, seperti di Subcapil. Boleh ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Baik, sambil menunggu ya. Jadi di sini dimohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi yang pertama adalah evaluasi atas penyuluhan ini. Seperti biasa ya, di akhir acara kita butuh evaluasi untuk pengembangan penyuluhan kita ke depannya. Kemudian ada satu titipan, ada link yang memang harus diisi terkait dengan kode etik kami dalam menjalankan penyuluhan ini. Jadi untuk penerapan nilai-nilai kode etik. Ya, dalam penyuluhan maupun pelayanan perpajakan ya Bapak Ibu. Dalam pelayanan perpajakan. Oke. Jadi ada dua link ya. Yang pertama yang evaluasi HPP, kemudian ada yang kuesioner STM 459. Mohon ada waktunya. Mohon berkenan untuk mengisi ya Bapak Ibu. Mengisi terlebih dahulu. Oke, kemudian kami informasikan juga, mungkin belum tahu kalau kami memiliki WA konsultasi ya, yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ada kontaknya Mbak, bisa kami memiliki akun media sosial ya untuk Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu follow, dia tidak ketinggalan kalau misalkan ada event-event yang kami selenggarakan. Nah, ini untuk kontak center ya. Kami ada 3 nomor untuk seksi pelayanan. Yang pertama ada di penyuluhan dan helpdesk online ya. Ini kami yang pegang ya, secara bergiliran kami piket untuk memberikan pelayanan konsultasi via WA ini ya. Di 081-220-226-459, boleh dicatat ya. Kemudian ada informasi layanan loket TPT, jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan permohonan nih syaratnya apa, supaya lebih cepat sih langsung menghubungi nomor yang kedua ya, yang 0821-1775-8281. Oke, nah kemudian terkait layanan sertifikat elektronik ini ada terkait layanan sertifikat elektronik ini ada nomor tersendiri ya. Ada di 0812222043. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik, nah sebaiknya langsung menghubungi nomor tersebut gitu. Karena pemilik petugasnya berbeda gitu supaya tidak jadi sebaiknya sesuai dengan keperluannya gitu. Iya. Terus dihindari juga ya untuk menghubungi ke 3 nomor sekaligus. Itu terkadang kita jadi ada miskom antara petugasnya dengan nomor-nomor yang orang-orang yang memegang nomornya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah WA ke 1 nomor, ditunggu terlebih dahulu
konfirmasi permohonan seperti apa. Ketiga-tiganya aktif ya Bapak Ibu, via WA terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nanti perlu video call atau telepon, nanti silakan di WA terlebih dahulu, nanti bisa atau tidaknya dihubungi ya. Selanjutnya ada akun media sosial kami, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, kemudian Telegram. Boleh di follow. Untuk informasi sosialisasi selanjutnya ya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi, jadi untuk yang masih penasaran, walaupun memang ini masih UU-nya dan belum ada aturan turunannya, jadi kantor pusat ini akan menggelar kembali sosialisasi UU HPP. Ini akan diadakan besok ya, besok Jumat. Betul. Dari 7:30, ini bisa diakses di YouTube Ditjen Pajak RI. Jadi nanti ini narasumbernya langsung Ibu semua ya. Ini juga ada di DPR RI, gitu ya. Dan juga moderatornya adalah Dirjen Pajak, gitu, Bapak Suryo Utomo. Jadi mungkin ini dari para expert ya, expert membahas mereka yang lebih mengetahui tentang latar belakang kenapa sih undang-undang ini harus ada gitu ya, dan perbincangan di belakangnya gitu kan, untuk mengesahkan undang-undang ini panjang ceritanya ya Bapak Ibu, ada pembahasan beberapa kali dengan DPR seperti itu. Oke, Bapak Ibu sudah mengisi linknya? Ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak ditanyakan, ingin disampaikan? Kami juga ada membuka ini ya, konsultasi one-on-one yang bagi Bapak Ibu yang memang misalnya kebiasaan dalam pelaporan SPT tahunan atau dalam perpajakan tertentu. Jadi nanti bisa menjadi dengan kami para penyuluh. Jadi nanti kami akan membuatkan kelas, tapi kelasnya khusus untuk wajib pajak tersebut gitu ya. Penyuluhan one on one namanya ya. Di one on one. Jadi kita fokus dengan satu wajib pajak dan nanti topiknya juga khusus sesuai yang misalnya diminta atau kendala yang dialami gitu ya. Biar lebih memudahkan. Sepertinya cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu sedikit review ya. Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini terkait perubahan, ada 6 pokok perubahan ya. Pertama tentang perubahan Undang-Undang KUP, kemudian ada perubahan Undang-Undang PPH, kemudian perubahan Undang-Undang PPN, kemudian ada program pengungkapan sukarela, kemudian ketentuan mengenai pajak dan perubahan Undang-Undang Cukai ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca juga undang-undangnya secara detail, ada 224 halaman Bapak Ibu ya undang-undang ini. Tuh, kalau misalkan mau dibaca-baca. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan kami sangat mohon masukan dari Bapak Ibu semua terkait kegiatan penyuluhan supaya kedepannya kami bisa melakukan penyuluhan secara lebih baik, kemudian supaya peraturan-peraturan lebih cepat sampai gitu, kami bisa melakukannya juga lebih sering seperti itu. Oke, kami pamit undur diri. Saya Siti Zainab Ramatila dan tim penyuluh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mulai rada rapi ya, Ci ya.